Oke, kembali lagi ke channel saya Cangkir Sastra. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar saya lebih bersemangat lagi untuk menyebarkan cerita-cerita yang menarik dan tentunya bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, saya akan melanjutkan cerita episode yang kedua kemarin. Apakah benar Gus Ja'far bertemu seorang wali? Nah, kita akan simak siapa sebenarnya wali tawakal ini, Kiai Tawakal ini siapa. Kita simak selanjutnya. Oke. Dan ternyata betul, di gubuk bambu yang terletak di tengah-tengah, saya menemukan Kiai Tawakal alias Mbah Joko sedang dikelilingi santri-santrinya yang rata-rata sudah tua. Saya diterima dengan sepenuh keramahan, seolah-olah saya sudah merupakan bagian dari mereka. Dan kalian tahu, ternyata penampilan Kiai Tawakal sama sekali tidak mencerminkan sosok sebagai orang tua. Tubuhnya tegap dan wajahnya berseri-seri. Kedua matanya indah memancarkan kearifan. Bicaranya jelas dan teratur. Hampir semua kalimat yang meluncur dari mulut beliau bermuatan kata-kata hikmah. Tiba-tiba Gus Ja'far berhenti, menarik nafas panjang, baru kemudian melanjutkan. Hanya ada satu hal yang membuat saya terkejut dan terganggu. Saya melihat di kening beliau yang lapang ada tanda yang jelas sekali. Seolah-olah saya membaca tulisan dengan huruf yang cukup besar dan berbunyi ahli neraka. Astagfirullah, cukup besar. Belum pernah selama ini saya melihat tanda yang begitu gamblang. Saya ingin tidak mempercayai apa yang saya lihat. Pasti saya keliru. Masa seorang yang dikenal wali, berilmu tinggi, dan disegani banyak kiai yang lain, disurat sebagai ahli neraka? Tak mungkin. Saya mencoba meyakinkan diri saya bahwa itu hanyalah ilusi. Tapi tak bisa. Tanda itu terus melekat di kening beliau. Bahkan belakangan saya melihat tanda itu semakin jelas ketika beliau habis berwudu. Gila. Akhirnya niat saya untuk menimba ilmu kepada beliau, meskipun secara lisan memang saya sampaikan demikian, dalam hati sudah berubah menjadi keinginan untuk menyelidiki dan memecahkan keganjilan ini. Beberapa hari saya amati perilaku Kiai Tawakal. Saya tidak melihat sama sekali hal-hal yang mencurigakan. Kegiatan rutinnya sehari-hari tidak begitu berbeda dengan kebanyakan kiai yang lain. Mengimami salat jamaah, melakukan sholat-sholat sunat seperti duha, tahajud, witir, dan sebagainya. Mengajar kitab-kitab, umumnya kitab-kitab besar. Mujahadah, zikir malam, menemui tamu, dan semacamnya. Kalaupun beliau keluar, biasanya untuk memenuhi undangan hajatan atau
dan ini sangat jarang sekali mengisi pengajian umum. Memang ada kalanya beliau keluar pada malam-malam tertentu. Ya, tapi menurut santri-santri yang lama, itu pun merupakan kegiatan rutin yang sudah dijalani Kyai Tawakal sejak muda. Semacam lelono broto, kata mereka. Baru setelah beberapa minggu tinggal di pesantren bambu, saya mendapatkan kesempatan atau tepatnya keberanian untuk mengikuti Kyai Tawakal keluar. Saya pikir inilah kesempatan untuk mendapatkan jawaban atas tanda tanya yang selama ini mengganggu saya. Begitulah, pada suatu malam purnama, saya melihat Kiai keluar dengan berpakaian rapi. Beliau pergi untuk mendatangi undangan hajatan atau lainnya. Sangat larut. Dengan hati-hati saya membuntukinya dari belakang. Tidak terlalu dekat, tapi juga tidak terlalu jauh. Dari jalan setapak hingga ke jalan desa, Kiai terus berjalan dengan langkah yang tetap tegak. Akan kemana beliau gerangan? Apa ini yang disebut semacam lelono broto? Jalan semakin sepi, saya pun semakin berhati-hati mengikutinya. Khawatir tiba-tiba Kiai menoleh ke belakang. Setelah melewati kuburan dan kebun sengon, beliau berbelok. Ketika kemudian saya ikut berbelok. Saya kaget, ternyata sosoknya tak kelihatan lagi. Yang terlihat justru sebuah warung yang penuh pengunjung. Terdengar gelak tawa ramai sekali. Dengan bengong, saya mendekati warung terpencil dengan penerangan petromak itu. Dua orang wanita, yang satu masih muda dan yang satunya lagi agak lebih tua, dengan dandanan yang menor, sibuk melayani pelanggan sambil menebar tawa genit ke sana kemari. Tidak mungkin Kiai mampir ke warung ini, pikir saya. Tidak mungkin. Ke warung biasa saja tidak pantas. Apalagi warung yang suasananya saja mengesankan kemesuman ini. Mas Ja'far, tiba-tiba saya dikagetkan oleh suara yang tidak asing di telinga saya, memanggil-manggil nama saya. Masya Allah, saya hampir tidak mempercayai pendengaran dan penglihatan saya. Memang betul, mata saya melihat Kiai Tawakal melambai tangan dari dalam waktu. Dengan kiku dan pikiran tak karuan, saya pun terpaksa masuk dan menghampiri Kiai yang duduk santai di pojok itu. Warung penuh dengan asap rokok. Kedua wanita menor menyambut saya dengan senyuman penuh arti. Kiai Tawakal menyuruh orang di sampingnya untuk bergeser. Kasih kawan saya ini tempat sedikit. Lalu kepada orang-orang yang ada di warung, Kiai memperkenalkan saya. Katanya, ini kawan saya,
Dia baru datang dari daerah yang cukup jauh. Cari pengalaman katanya. Mereka yang duduk-duduknya dekat serta merta mengulurkan tangan, menjabat tangan saya dengan ramah, sementara yang jauh melambaikan tangan. Saya masih belum sepenuhnya menguasai diri. Masih seperti dalam mimpi ketika tiba-tiba saya dengar kiai menawari minum kopi ya. Saya mengangguk, asal mengangguk. Kopi satu lagi yuk, kata kiai kepada wanita warung sambil mendorong piring jajan ke dekat saya. Silakan, ini namanya Rondo Royal, tempe goreng kebanggaan warung ini. Lagi-lagi saya hanya menganggukkan kepala asal mengangguk. Kiai Tawakal kemudian asik kembali dengan kawan-kawannya dan membiarkan saya bengong sendiri. Saya masih tak habis pikir bagaimana mungkin Kiai Tawakal yang terkenal waliullah dan dihormati para kiai lain bisa berada di sini, akrab dengan orang-orang beginian, bercanda dengan wanita warung. Ah, inikah yang disebut Lelono Bronto? Ataukah ini merupakan dunia lain beliau yang sengaja disembunyikan dari umatnya? Tiba-tiba saya seperti mendapatkan jawaban dari tanda tanya yang selama ini mengganggu saya, dan karenanya saya berusaha payah mengikuti malam ini. Oh, pantas di keningnya kulihat tanda itu. Tiba-tiba sikap dan pandangan saya terhadap beliau berubah. Mau tahu kisah selanjutnya? Seperti apa pertemuan Gus Ja'far dengan Yai Tawakal, seorang waliullah itu? Simak video selanjutnya.